tidak diajarkan setelah buku 5. Setelah khatam buku 5, maka santri atau murid langsung ke Al-Quran. Ketika di Al-Quran inilah gharib musilat itu disampaikan. Itu ya. 22. Cepat gerak ya, cepat. Pokoknya hari ini kita main cepat. Cepat tapi paham, gitu ya. Pertanyaan pertama, apa gharib itu? Hah? Apa? Silakan. Ya. Bacaan asing ya. Kemudian muskilat. Apa? Muskilat apa? Kok ada istilah gharib muskilat segala itu apa? Sulit. Sebenarnya gini Ustaz ya. Jadi gharib itu sebenarnya penting tidak penting dipelajari. Sebenarnya gharib itu nggak ada. Gharib muskilat itu nggak ada. Dalam Al-Quran itu nggak ada, yang sulit itu nggak ada. Ya. Di selain Indonesia itu nggak ada kenal namanya gharib muskilat. Hanya di Indonesia kenal gharib muskilat itu. Karena ada beberapa memang kalimat-kalimat yang agak sulit membacanya itu dirangkum oleh para ulama ahli Qur'an Indonesia, yaitu dikumpulkan sehingga menjadi istilah gharib muskilat. Asik. Ya, contoh sampai melihat orang di luar sana nggak kenal itu namanya gharib. Oh itu nah lihat ya ada gharib lewat. Jadi ada orang asing yang lewat. Begitu sampai ketemu orang nggak kenal itu namanya gharib. Tapi begitu sudah akrab, sudah kenal, nggak ada gharib lagi. Sama dengan ini, ketika belum kenal, misalnya latak mana dibaca monyong dan seterusnya, agak sulit. Tapi begitu sudah terbiasa, maka dia bukan gharib lagi. Ya, karena tidak ada istilah gharib itu. Cuma ada itu tadi dikumpulin tulisan-tulisan yang atau kalimat di Al-Quran yang agak ribet cara bacanya gitu ya. Nah kemudian setelah itu ada muskilat sulit. Setelah kita tahu la ta'man harus monyong, dengan sendirinya kita memonyongkan itu bukan muskilat lagi, kan tidak sulit lagi ya. Nah gitu ya. Nah jadi hari ini kita fokuskan untuk cara membacanya saja. Apa? Kata saya itu tadi yang masih C-nya apa? Cara masih ingat ternyata ya. Jadi cara untuk membacanya. Jadi nanti tidak usah ditanyakan kenapa kok dibaca miring, kenapa kok dibaca lurus, kenapa dibaca naik turun dan seterusnya, tidak usah. Yang penting sekarang untuk persiapan besok harus tahu cara membacanya. Ya, enggak ditanya ini dari surah apa, juz berapa, enggak. Nanti tanyanya ke muridnya. Ya, jadi ada teknik menghafal itu, menghafal gharib muskilat. Itu santri harus tahu misalnya bacaan ismam, yaitu memonyongkan atau di tengah dengung bibir mencucu sebagai isyarat bunyi dhammah. Di Al-Quran hanya ada satu, yaitu di surah Yusuf ayat sekian, juz sekian. Itu harus diketahui, harus dihafal nantinya. Tapi hari ini kita nggak menghafal itu, tapi kita menghafal cara membacanya saja untuk persiapan besok. Mudah-mudahan besok semuanya lulus. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi jangan gara-gara gharib muskilat nggak lulus ya. Tapi yang jadi catatan, walaupun gharib muskilatnya benar semua, kalau bacaan tajwidnya berkele tetap nggak bisa lulus. Karena yang utama itu adalah tajwidnya. Gitu ya. Oke, langsung masuk ke halaman 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada tanda merah halaman 22 dan 23. Ada kalimat sinwanun tinwanun bunyanun ad-dunya. Ayo bersama. Sinwanun tinwanun bunyanun ad-dunya. Biasanya kalau ada nun sukun bertemu waw dibaca apa?
idgham bihunna, tapi di sini dibaca idhar wajib atau idhar mutlaq. Ya. Kaidahnya apa? Setiap ada nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat, catatan ya, maka dibaca idhar wajib, bukan dibaca siwanun, tapi dibaca inwanun atau sinwanun. Itu ya. Contoh halaman 23. Pernah enggak sampai dengar Rabbana atina fid dunya hasanah? Enggak pernah. Kenapa? Karena di situ ada nun sukun bertemu ya, tapi dalam satu kalimat. Kalau di luar kalimat berarti dibaca idgham bihunna, gitu kan? Nah, tapi biasanya ini kalau tes hampir nggak ada yang salah. Jadi nggak usah terlalu dibahas ini. Nanti kita bahasnya yang agak sulit saja ya. Nah, bisa ini ya. Jadi ada 4. Nanti agak nyanyiannya itu yang ada tadi. Sudah dinyanyikan tadi? Belum. Oh, nanti aja berarti. Nanti lawat itu mudah dan menyenangkan. Nanti yang senang-senang itu di belakangan ya. Jangan sulit-sulit di belakangan nanti. Jadi pikiran untuk di rumah. Berikutnya ada kalimat inna jahannama kanat mirsada. Ketika ada roh sukun diawali kasroh dibaca tahqiq atau tafkhim. Dibaca apa? Ya, seharusnya dibaca mir, tapi di sini dibaca tebal. Kenapa? Bertemu sod. Sod itu apa? Bertemu huruf isti'la di satu kalimat atau di tengah kalimat. Jadi cara bacanya inna jahannama kanat mirsada. Bersama. Inna jahannama kanat mirsada. Mirsada, jangan mirsoda ya. Mirsada. Gitu ya. Mir ya, bukan mir. Kalau mir itu kan meringis suaranya. Mir, ini mirsoda. Ingat ya. Jadi besok kalau bacanya inna jahannama kanat mirsada pasti salah. Ya, jadi harus mirsoda. Ingat, menentukan roh tafkhim itu atau tarqiq tidak harus melihat. Kita bisa mendengar saja udah tahu, oh ini dibaca tarqiq, ini dibaca tipis. Ya. Inna jahannama kanat mirsada. Kanat mirsada. Beda kan? Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Halaman 34. Sama mirsodat sama qilqasin. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qilqasin falamasuh. Bersama. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qilqasin falamasuh. Itu qilqasin. Mirsodat qilqasin. Sama-sama dibaca tebal. Berikutnya wa qala wakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Bacaan apa itu? Yaitu bacaan imalah, yaitu apa? Mereng. Apanya yang mereng? Tulisannya yang mereng. Ya. Bacaan antara fathah dan kasroh atau bacaan mereng pada bunyi roh. Ya, gitu ya. Majreha, tapi ingat tidak usah terlalu dipersulit karena majreha ini re-nya tipis saja. Misalnya saya tidak bisa majreha Pak, tapi majuriha misalnya. Karena logat majriha wa mursaha, tidak boleh.
harus majreha. Bismillahi majreha wa mursaha. Bersama. Bismillahi majreha wa mursaha. Ya, jadi re-nya itu cukup biasa aja. Ya, kere. Nah, itu sama. Ya, majere, kere, sate, gule, apa lagi tadi? Pokoknya tempe. Nah, itu sama. Pokoknya jangan jangan ya. Jadi majereha. Majereha. Gitu ya. Kenapa kok dibaca miring? Kenapa yuk? Nanti ustazah, kenapa kok rohnya dibaca miring? Ayo, apa jawabannya? Karena goreng, nah gitu ya. Pada anak-anak itu tidak mau percaya, gitu ya. Ini doa apa anak-anak ini? Tanggapan anak-anak. Doa apa ini? Doa naik kapal atau naik pesawat. Kira-kira kalau naik pesawat itu kadang-kadang miring enggak? Iya Ustaz, kadang-kadang miring. Nah makanya rohnya dibaca miring. Iya. Entah itu bener atau enggak, yang penting kayak gitu jawaban. Kadang di kapal kan gitu, ada gelombang agak miring. Nah makanya rohnya dibaca miring ya gitu. Karena ini doa naik kendaraan darat dan laut gitu. Ah nggak percaya ya, biarin aja nggak percaya. Ya. Oke ya, itu majreha. Tapi ingat yang ini biasanya nggak ada yang salah. Ya, karena sudah menjadi doa harian sehingga nggak ada yang lagi baca majreha. Kalau besok ada yang baca, misalnya baca ini Bismillahirrahmanirrahim, pasti tidak dikasih lagi gori berikutnya karena majreha aja salah. Nah gitu ya. Oke, berikutnya ada ismam. Ismam itu apa? Hah? Monyong. Apalagi mencucu. Yang benar mencucu atau monyong? Sampai suka mencucu atau suka monyong? Ya, di tengah dengung bibir mencucu sebagai isyarat bunyi dhamma. Di Al-Quran ada satu, yaitu di surat Yusuf ayat 11. Juz berapa? Ismam, yaitu di tengah dengung bibir mencucu sebagai isyarat bunyi dhamma. Di Al-Quran hanya ada satu, yaitu surah Yusuf ayat 11 juz 12 gitu. Nah, itu nanti apalagi seperti itu. Cara bacanya gimana? Bismillah. Qalu ya abana malaka la ta'manuna. Nah, itu dari katanya manuna. Ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Ingat monyongnya harus ada aturannya. Man, kemudian nu, alif baru angkat tiga ini. Jadi man, monyong sampai ini tiga ketukan. Jadi seolah-olah di situ ada 3 nun. La ta man na. Jangan langsung monyong. La ta man na, salah. Jadi harus la ta man na. Nah. Ya. Oke, 1, 2, 3. Qalu ya abana. 1, 2, 3. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Ya. Jadi ada tariknya. Manna. Enggak boleh langsung tarik manna langsung, enggak boleh. Ya. Karena itu nunnya ada 3 kan ditulis ya. Itu. Jangan juga terlalu lama. La taman. Nah, enggak boleh. Jadi 3 saja. Gitu ya. Ayo sekali lagi. La taman. Nah, ayo 1, 2, 3. La taman. La ta'manuna. Ini harus dilihat, tidak boleh dirasa atau didengerin. Kenapa? Karena monyong dengan tidak sama kedengarannya. La ta'manna, la ta'manna, sama. Makanya harus dilihat. Gitu. Bisa ya? Tapi besok dikasih keringanan lah, asal monyong aja nggak apa-apa. Ya?
Itu tadi dibaca isma. Tambahan, selain dibaca isma, ini bisa dibaca raum. Tahu raum? Raum itu membunyikan harokat sepertiga. Jadi nunya itu tidak dibaca nu sempurna, la ta manuna, nunya sempurna. Tapi kalau dibaca raum, la ta manna, nunya itu la ta manna, nuna, la ta manna. Jadi yang bisa mendengar hanya orang di sekitar di samping. Nunya itu hanya didengar oleh orang di samping. Itu. Boleh dibaca isma, boleh dibaca raum. Itu ya, ilmu ya. Jadi ada raum. Raum itu melafalkan atau membunyikan harokat sepertiganya saja. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami, halo? Ya. Wes pokoknya paham tak paham? Paham saja. Ya. Insya Allah nanti malam paham. Ya. Oke. Berikutnya ada kalimat bisal ismu. Bacaan apa itu? Nakal. Apa nakal itu? Memindahkan harokat. Ya, jadi nakal itu secara umumnya memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Contoh bisal. Salnya itu kan lamnya sukun. Dan bisal ismu. Nah, kasrohnya itu dipindahkan ke huruf lam. Jadi bisal ismu dibaca bisalismu. Namanya nakal. Ya. Nakal bukan nakal ya. Nakal namanya. Nakal ya. Jadi memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Yang aslinya bisal ismu dibaca bisalismu. Ya, nakal, memindah artinya ya. Bisa dipahami ya? Nah, ada lagi. Namanya nakal itu ada lagi, memindah huruf itu ada lagi. Ada kalimat gini di Al-Qur'an. Qad aflahal mu'minun. Ada enggak surah apa itu? Al-Mu'minun. Qad aflaha. Harokatnya dipindah. Yang tadinya kode a, jadi harokatnya a itu dipindah ke dal. Jadi pertamanya kode aflaha bisa dibaca kode aflaha. Itu namanya memindah harokat. Tidak menyalahi aturan kalau tahu ilmunya. Tapi jangan sampai nanti jadi imam kode aflaha ini. Nah, jangan. Saya kemarin belajar tilawah itu bukan seperti itu. Namanya nakal itu memindah, tapi memindah sini harus tahu ilmunya. Ini riwayat siapa, ini riwayat siapa, gitu ya. Nah, jadi qad aflaha bisa dibaca qad aflaha, itu ya. Walal akhirah bisa dibaca walal akhirah, gitu. Itu namanya nakal, memindah. Tapi kita fokus ke sini saja. Besok harus dibaca bisalismu. Jangan bisal ismu, ya. Oke, lanjut. Nah, bisal ismul fusuku ba'dal iman. Bersama. Bisal ismul fusuku ba'dal iman. Oke, berikutnya ada tashil. Apa tashil itu? Menyamarkan bunyi hamzah yang kedua atau meringankan bunyi hamzah yang kedua. Meringankan itu apa sih? Yang berat jadi ringan. Kalau saya bilang gini, a'jamiyyu wa arabi, dengan a'jamiyyu wa arabi lebih gampang mana? Hah? Betulan. Bapak enak yang kedua ya? Kalau ibu enak yang pertama atau kedua, Bu? Ustaz jangan ketawa. Ibu-ibu suka pertama atau kedua? Loh, tinggal pilih ya. Saya baca, saudara. Pilih. Bapak tadi sudah pilih yang kedua.
A'jami wa Arabi. Yang pertama. Yang kedua, A'jami wa Arabi. Lebih enak yang mana? Betul lah. Kalau saya lebih enak yang pertama, A'jamiyun. Gak ada masalah. A'jamiyun. Lebih sulit loh ya. Ayo. Ternyata yang dari patokan itu bukan makhrajnya orang Logikis ya, tapi orang Arab. Ingat, orang Arab itu kalau ketemu hamzah dua itu sangat sulit. Kenapa? Karena orang Arab itu lafaz atau makhraj yang paling sulit adalah hamzah. Kenapa? Dia dari pangkal tenggorokan. Kalau ada dua, jamiyun, jamiyun, maka diringankan jamiyun. Mudah yang dua. Ternyata ibu-ibu benar. Bapak mudah ya. Jadi jamiyun wa Arabi bersama. Jamiyun wa Arabi. Ini hanya ada satu versi, nggak boleh jamiyun, nggak boleh. Jadi ketika dibaca tashil tidak ada bacaan panjang. Ayo. Jamiyun wa Arabi. Bisa? Jamiyun. Ini ya. Sudah bukan dorib lagi dong, karena sudah tahu ya. Oke. Berikutnya halaman 36. Ada sakat atau saktah. Apa sakat itu? Sakat itu apa? Saktah itu apa? Apa? Berhenti sejenak tanpa ambil nafas. Tadi saya sama teman-teman itu habis makan tidur sejenak. Ternyata ada 10 menit. Berarti kalau sakta berhenti sejenak berapa menit? Sebentar ya, sebentar itu berapa? Berhenti sejenak 2 harokat, selama 2 harokat tanpa bernafas. 2 harokat gimana sih? Nah, di Al-Quran hanya ada 4, yaitu surah Al-Kahfi. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima, ya, mimma qadina hada wa qila man raqa kalla bal rana, ya. Jadi berhentinya harus 2 harokat, jangan mimma qadina hada, bukan sakta ya. Walaupun ada stopnya, tapi karena kurang dari 2 harokat maka terhitung bukan sakta. Ingat, besok harus 2 harokat. Bisa ya? Halo? Bisa? Kita ulang. Walam yaj'al, ayo 1, 2, 3. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima mimma qadina hada, terus wa qila man raqa kalla bal rana, gitu ya. Oke, berarti sudah paham semuanya. Berikutnya ada apa itu? Ada namanya ibdal. Badal, apa badal itu? Mengganti. Apa yang diganti? Qaidahnya di situ ada kalimat am lahum syirkun fis samawati tuni. Kalau dibaca terus dibaca apa adanya, tapi kalau memulai dari hamzah wasolnya maka dibaca ituni. Ingat kaidah ini yang sangat penting. Ketika ada 2 hamzah, ingat ini ya. Ini apa namanya? Passwordnya ya. Untuk mengetahui ini bacaannya A, I atau U. Ketika ada 2 hamzah, satunya berharokat yang pertama, hamzah yang kedua sukun, maka lihat harokatnya hamzah yang pertama. Kalau dia I, maka dibaca I kan? Maka hamzah yang kedua itu diganti ya sukun.
Kalau ada hamzah, dua hamzah, satunya berharokat yang pertama, harokatnya domah, ya, maka hamzah yang kedua diganti huruf apa? Wawu sukun. Jadi bukan uktuni tapi utuni. Kalau ada hamzah dua, yang pertama hamzahnya fathah, maka hamzah kedua diganti menjadi alif. Amanu jadi amanu, ituni jadi ituni, ya. Uktu jadi utu. Paham? Bisa dipahami atau bingung? Kalau bingung berarti sudah mau bisa. Yang jadi masalah kalau nggak ada reaksi. Bisa ibu-ibu diam aja. Antara dua itu paham dan nggak paham sama sekali itu aja. Jadi kalau ada pening-pening itu berarti udah mau bisa gitu ya. Iya gitu ya. Oke, jadi ini besok dibaca ituni. Ingat jangan usah dibaca yang lain. Ituni, atuni, utuni ditinggalin. Yang penting dibaca ituni. Diingat-ingat. Berikutnya ada kalimat waya besutu dan bastotan. Itu sodnya diganti sin. Kenapa? Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Kenapa kok diganti sin? Karena Allah itu menghendaki yang mudah-mudah. Ketika orang Arab ketemu huruf istiqlal yang berduaan seperti ini dan tidak ada hijab di antara sod dan to, nah, maka orang Arab itu kesulitan. Kalau cara baca aslinya gini, wallahu yaqbidu wa yabsutu, ribet, suku. Maka sodnya itu diganti, wallahu yaqbidu wa yabsutu, wa yabsutu, wa yabsutu. Beda kan? Ya. Wa zadakum fil khalqi basta, basta, ribet, maka diganti basto, basto, basto. Mudah. Mudah apa sulit? Mau cari yang mudah atau yang sulit? Cari yang mudah ya Bu ya. Karena hidup kita juga sulit, ditambah lagi goritnya sulit kayak gini. Ya, jadi basto. Ingat besok jangan baca basto ya. Saya bisa kok Pak baca basto, nggak sulit saya, tetap salah. Ya. Dikasih keringanan nggak mau ya. Jadi basto, jangan dibaca basto. Apa bedanya? Kalau shot itu merengut, kalau sin itu meringis, senyum. Basto, basto. Jadi beda, harus senyum ya. Basto, gitu. Bisa dipahami? Bisa. Berikutnya ada kalimat al-musaitirun dan al-musai. Ini boleh dibaca dua-duanya. Mau dibaca musaitirun monggo, mau dibaca musaitirun silahkan. Amhumul musaitirun bersama. Amhumul musaitirun atau amhumul musaitirun. Boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Nah kemudian berikutnya di surah Al-Wasiyah, lasta alaihim bimusaitir. Ini mayoritas ulama tidak perlu diganti sin, tapi tetap musaitir. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Jadi apa namanya? Lasta alaihim bimusaitir itu boleh. Tapi mayoritas mengatakan tetap dibaca shad, gitu ya. Oke. Besok tuh kalau saya kena kosan mau dibaca lasta alaihim bimusaitir, betulin aja. Ya? Mudah-mudahan enggak lupa saya. Katanya kemarin dibetulin ini salah, berarti lupa saya. Itu ya. Berikutnya ada lafaz ana yang bermakna saya ditandai dengan bulat. Apa bulat di situ namanya? Sifar. Ya, sifar itu artinya bulat. Ya, jadi sifar itu ada dua, ada sifar mustatil yang lonjong, bulatnya lonjong gini. Yang kedua sifar mustadir. Jadi mustatil itu yang lonjong
Kemudian yang sifar mustadir itu yang bulatnya bulat sempurna. Bedanya apa? Kalau sifar mustatil yang kalimat ana yang bermakna saya ini ketika berhenti di situ maka dibaca panjang. Berapa harokat? 2. Ya, contoh di surah Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana. Ana ini dibaca 2 harokat. Stop. Kalau terus wala ana abidum ma'abattum. Bedanya apa dengan sifar yang bulat itu? Biasanya sifar mustatil ini itu di akhir kalimat. Wala ana kan di akhir kalimat, bukan akhir ayat ya, akhir kalimat atau akhir kata. Nah, jadi di situ ada 2, wala ana abidum ma'abattum, surah Kafirun. Kemudian di bawahnya qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Jadi kesimpulannya sifar mustatil itu ketika stop dibaca 2 harokat, ketika wasol dibaca pendek. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa berarti lanjut. Semua lafaz ana dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al anamila. Ingat 4 ini, selain 4 ini ananya dibaca panjang. Ingat anaba, anabu, anasiya, al anamila. Itu di halaman 30 sampai halaman 31 ya. Jadi anaba, anabu, anasiya, al anamila. Ananya tetap dibaca panjang, baik stop maupun terus. Kenapa? Karena kita nggak boleh berhenti di pas ana. Anaba misalnya. Contoh gini, wattabi' sabila man ana. Nggak boleh, karena dia anaba satu kalimat. Jadi anaba. Jadi ingat yang 4 ini aja. Anaba, anabu, anasiya, al anamila. Itu dibaca panjang. Jangan sampai besok fa ana awwalul abidin. Ingat biasanya kalau ada bacaan sampai udah benar, tapi biasanya itu ngetes. Betulan bacaan seperti itu. Karena kalau udah yakin kan panjang kan pendek kemarin dia. Bentar dibaca. Fa ana panjang kayaknya ini. Betulan, kadang-kadang gitu ya ngetes, tapi harus yakin. Kalau yakin pasti benar, ya. Jadi bukan berarti kalau disuruh ulang itu salah, enggak. Itu cuma uji aja, ya. Yakin berarti kan gitu. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan nanti malam bisa tidur dengan nyenyak. Lisain. Wala tai'asu birohillah. Nah, wa malaihi. Nah, ini perhatikan. Di situ ya setelah anamila halaman 31, di situ ada ila fir'auna wa malaihi. Itu lamnya dibaca apa? Panjang atau pendek? Pendek, karena di situ ada sifar. Nah, inilah sifar mustadir yang bulat sempurna. Kenapa kita nggak boleh berhenti di wa mala? Nggak boleh. Karena sifar mustadir itu kita tidak boleh berhenti pas tanda sifarnya. Karena biasanya dia di tengah kalimat. Ya. Nanti kalau ada dia di pinggir kalimat, dia bukan dibaca pendek tapi dibaca sukun. Nanti akan ada seperti itu ya. Jadi ingat sifar mustatil tadi, ketika stop dibaca panjang 1 alif, ketika terus dibaca pendek. Tapi kalau sifar mustadir itu baik terus maupun stop, dua-duanya dibaca pendek. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok nggak lupa. Hari ini boleh lupa, tapi besok jangan lupa. Jangan dibalik, hari ini ingat, besok lupa. Pas lagi ujian lupa, gitu ya. Oke, sekarang lisaiin. Nah ini lisaiin ini tidak ada kesulitan. Kenapa? Karena setelah sya itu ada huruf ya sukun.
Jadi tidak mungkin saya baca lisaiin, nggak mungkin. Pasti lisaiin. Ada sifernya, yaitu sifer mustadir. Gitu ya. Buktinya apa? Kita nggak boleh berhenti. Wala taqulanna lisa, nggak boleh. Harus sampai hamzah. Wala taqulanna lisyai. Itu harus tahu, ya. Berikutnya ada lakinna. Ini sama dengan ana tadi ya, bermakna saya. Jadi kalau stop lakinna bersama. Lakinna huwallahu rabbi. Ayo. Lakinna huwallahu rabbi. Bisa? Nah, sekarang ya. Kemudian salasila, ada salasila ya. Ini kalau stop bisa dibaca dua wajah atau dua cara. La-nya dibaca satu alif atau la-nya dibaca sukun. Contoh, inna a'tadna lil kafirina salasila. Bersama. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Naik tapi baca sukun. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Kalau dibaca terus dibaca pendek. Oh, berarti gak yakin. Kalau dibaca terus berarti la-nya dibaca pendek, gitu ya. Jadi nanti mengajarkan anak-anaknya ada 3 ya. Sekarang stop dibaca panjang la-nya, stop dibaca sukun, kemudian dibaca terus, gitu ya. Kalau dibaca terus berarti la-nya dibaca pendek. Ya, gitu ya. Oke, salah sila. Nah, kemudian halaman 33 ada walaqad ja'aka min naba'il. Ini hati-hati. Biasanya di tempat ujian itu sifernya itu enggak ada. Dihilangin. Pak, kan enggak ada sifernya, namanya ujian. Nah, kalau enggak ujian kan ada, ya. Contoh yang guru SD. Ibu kota Kaltim adalah Samarinda. Ketika belajar ada Samarindanya. Tapi kalau ulangan ibu kota Kalimantan Timur adalah titik-titik. Dikasih tidak Samarindanya? Enggak, sama ini. Ya. Dari ini tapi mudah-mudahan tadi kayaknya ada gitu ya sifernya. Ya mudah-mudahan. Tapi kalau nggak ada diingetin nabail min nabail. Janggal kalau dibaca min nabail. Janggal. Ya. Cara menghafalnya gimana? Gimana cara menghafalnya? Bertalak misalnya. Tapi waktunya besok sih ya. Jadi, saya mau baca coba disimak ya. Itu cepat banget misalnya min nabail mursalin. Yang nyimak betul saja. Berarti yang nyimak belum paham. Ya. Nah, kalau nyimak, bacaan kita mau disimak, simaklah orang yang lebih tinggi dari kita ngajinya. Jangan anak kita baru kelas 2 SD, bunda mau ngaji, simak ya. Bagus bunda, anaknya belum bisa ngaji. Nah, dari tahsin itu kita baca, yang nyimak harus lebih dari kita. Kita bisa diperbaiki, gitu ya. Oke, lanjut aja. Min nabail, kemudian samuda. Nah, samuda ini sama dengan salah sila tadi, bacanya persis sama. Ketika stop bisa dibaca samud atau samuda. Kalau terus danya dibaca pendek. Berarti danya dibaca pendek. Oke. Ya. Ini juga banyak yang lupa ketika ala inna samuda kafaru. Ya, karena danya kadang tidak ada sifernya. Itu ya, tapi danya dibaca pendek ya. Oke, lanjut dikit lagi. Afain mata, afain mitta. Dua-duanya fa-nya dibaca pendek. Hati-hati, ini juga banyak yang keliru kalau munakosah.
Mentang-mentang gak ada sifernya, afanya dibaca panjang. Afa immata, afa innita. Padahal fanya dibaca pendek. Ingat-ingat ini ya. Berikutnya afa immata, afa innita. Semua wa, nah ini ya, semua tulisan wa diikuti alif, maka biasanya kan dibaca panjang, satu harokat atau satu alif atau dua harokat, kecuali litajlua, lan nad'uwa, liyarbua, liyabluwa, wa nabluwa. Ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, ada 5. Ya, litajlua, lan nad'uwa, liyarbua, liyabluwa, wa nabluwa. Itu wanya semuanya dibaca pendek. Kalau dibaca wasol atau terus. Tapi kalau stop di situ, wanya dibaca sukun atau dibaca panjang satu alif. Yang pertama, pilih ya. Ini menandakan saya paham atau enggak. Litajlua, yang pertama. Kalau stop. Yang kedua, litajlu. Yang betul yang mana? Yang pertama atau kedua? Hah? Yang kedua, Bapak, yang pertama kedua, Pak? Kedua. Ada yang pertama? Litajlua. Ya. Yang pertama litajlua, yang kedua litajlu. Mana betul? Yang pertama. Kedua-duanya betul ya? Lebih aman kedua-duanya betul. Yang betul adalah Yang pertama. wawunya disukun. Oh, disukun. Jadi litajlu, lan nad'u, liyarbu, wa nablu, dan seterusnya. Jadi wanya itu dibaca sukun ketika stop di situ. Jangan liyarbu, Berarti ini tapi u dibaca juga. liyarbu, Sampai u. lan nad'u. Hah? Jangan Ya, maksudnya sampai u aja ini. Nah, jangan ya. Oke. Tapi besok yang dicari adalah wanya harus dibaca pendek. Itu aja. Ternyata goreng itu gampang. Ini bu Ya. ya, Ustaz. Lanjut. Al-ghununa ar-rasula as-sabila 36. Al-ghununa ar-rasula as-sabila sama dengan ana tadi. Ketika stop, al-ghununa bersama. Al-ghununa, al-ghununa hunalika. Ayo. Al-ghununa hunalika. Kalau stop dibaca panjang satu alif, kalau terus dibaca pendek. Alhamdulillah sudah paham ya. Jadi apa namanya? Al-ghununa ar-rasula as-sabila, sama persis cara bacanya. Berikutnya ada qawariro. Ingat qawariro ini ada 2. Jika kita berhenti di qawariro yang ayat 15, ada sifar mustatil ya ini ya. Ingat, coba perhatikan bulatannya beda itu ya. Ketika kita berhenti di ayat 15, maka rohnya dibaca panjang. Kanas qawariro bersama. Kanas qawariro, qawariro, qawarir. Ayo, qawariro, qawarir, qawariro, qawariro min fiddah. Ayo, qawariro, qawariro min fiddah. Itu karena di lembaran gorib itu ada jebakan biasanya. Ada qawariro tulisannya ayat 15. Itu nanti pas dibaca qawarir berarti salah. Ya. Terus ada 2, qawariro, qawarir. Jadi kalau kita berhenti di qawarir yang kedua, maka dibaca sukun rohnya atau dimatiin. Qawariro, qawarir. Kalau dibaca terus, maka dua-duanya dibaca pendek. Alhamdulillah dan paham ya. Berikutnya ada alam nakhluqkum. Bacaan apa itu? Ayo. Ada kof bertemu kaf. Kako, kako. Bacaan itu kok? Ayo. Dekat atau sejenis tuh?
Ayo. Ayo. Ko. Ko. Mutakoribain. Jadi kalau ada dua orang berdekatan namanya mutakoribain. Itu ada orang sedang berduaan namanya mutakoribain. Jadi dua yang berdekatan. Jadi sini berdekatan makhrajnya. Nah, itu boleh dibaca kamil atau sempurna, boleh dibaca nakis atau enggak sempurna. Contoh ketika kita baca alam nahluk, ada qalqalah masih ada. Qalqalah apa namanya? Sifat itbabnya. Kok itbab apa namanya? Isti'la. Alam nahlukkum. Jadi kafnya masih ada, kemudian kafnya juga terbaca. Itu namanya nakis, enggak sempurna itu hurufnya. Bisa yang kedua, yaitu qafnya hilang sama sekali. Alam nahlukkum. Alam nahlukkum. Jadi qafnya enggak nyangkut. Ya, ini boleh dua-duanya. Pilih yang mana aja. Yang tidak boleh alam nahlukkum. Itu enggak boleh. Itu ya. Ya, jadi pilih salah satu, jangan dua-duanya. Alam nahlukkum. Jadi jangan dikolkolah. Ujibat da'watukuma. Apa? Ada dal bertemu tak? Ayo. Ada 3 hurufnya. Ada ta, dal, to, ta, da, to, ta, da, to, sejenis. Namanya juga apa? Mutajanisan atau mutajanisain atau mutajanisen. Jadi huruf ta, dal, to itu tidak berubah. Ya, ta, da, to, ta, da, to. Coba perhatikan sampai praktek. Ujung lidah itu tidak berubah. Ta, da, tidak berubah. Itu namanya sejenis. Tidak kayak sejenis di Samarinda. Ada sejenis di sini ya. Sejenis itu berarti sama. Kalau di makhraj huruf sejenis itu sejenis makhrajnya, bukan sama. Kalau sama apa? Mislain. Kalau sama kan? Hurufnya sama. Ini mislain. 2 huruf yang sama. Melantur untuk. Jadi bukan dibaca udentuk, tapi dibaca untuk. Ini bukan gharib ini ya. Ini akab huruf. Kemudian ujibat da'watukuma sama sejenisnya, maka huruf yang pertama itu tidak terbaca. Ujibat da'watukuma. Kalau terbaca gimana caranya? Ujibat da'watukuma. Jadi hamznya tak itu tidak usah dihams, langsung taknya dihilangin aja. Ya, nah seperti itu ya. Jadi ujibat da'watukuma. Kemudian berikutnya halaman 39 ada fa'amanau ta'ifah. Ini taknya tidak usah dibaca, langsung ke huruf to. Ya. Fa'amanau ta'ifah wa kafarat ta'ifah. Kalau saya baca gini, wa kafarat salah, maka langsung istilah wa kafarat ta'ifah, wa kafarat ta'ifah. Ya, walaupun hamzanya nggak kedengaran, tapi wa kafarat berarti taknya masih ikut. Nah, nggak boleh ikut ya taknya. Oke. Nah, kecuali la imbasat ta. Kaidahnya gini. Yang kuat dengan yang lemah itu menangan mana? Yang kuat. Jadi yang kuat itu berada di depan, di belakang, di tengah. Dia pasti lebih dominan. Ya. Huruf to itu salah satu huruf paling kuat. Huruf paling kuat itu ada berapa? Kuat banget pokoknya. Kalau bahasa sini kuat bingit. Tidak ada yang 4 nih, selain 4 ini nggak ada yang lebih kuat lagi hurufnya. Huruf apa? Sod, do, to, go. Itbaq. Jadi itbaq itu lebih tebal daripada isti'la. Nah, jadi sod, do, to, go. Kenapa qaf, jim dan apa satunya? Ghaib, ya. Itu tidak masuk itbaq. Walaupun dia huruf jim tidak, huruf qaf. Qaf itu kalau dibaca fathah itu tebal.
Tapi kalau dibaca kasroh dia kurang ketebalannya. Oh, bukan dibaca kui, tapi dibaca ti, berkurang ketebalannya. Goin itu juga go tebel, tapi kalau sudah di kasroh bukan wi tapi ri. Ya, ri bukan wi. Ya. Itu. Kho gitu juga. Kho tebel, tapi kalau sudah kasroh bukan wi tapi fi, berkurang ketebalannya. Tapi sod, dot, to, dot dia harokat fathah, kasroh atau dhamma sama ketebalannya. So, soi, so, soi, tidak so, tidak, tapi soi. Kalau bahasa anak saya sui, katanya gitu ya. Bedakan antara si dengan si, apa si, sui ya. Ya, sui. Nah, tebal itu ya. Oh, ketika di fathah, ketika di kasroh, li, tetap tebal, bukan ti tapi li. Maka dinamakan it tebal. Lawannya apa itbak itu? Ayo, apa lawannya itbak? Ini berkenaan dengan sifatul huruf, jadi kita mudah menghafalnya. Kan sidah lawannya rohwa, ya kan? Apa jahar lawannya apa? Hams, ya kan? Kemudian istighfar lawannya istighfar. Kalau itbaq lawannya infitah. Infitah itu ya selain shod, dot, to itu semuanya hurufnya infitah, itu maksudnya. Setelah itu ada idlaq dan isma. Itu sifat yang berlawanan. Jadi kalau sifatnya idlaq pasti musuhnya apa? Ayo. Idlaq dan isma. Kalau dia sidah pasti musuhnya rohwa. Tidak ada nanti sifatnya sidah, musuhnya istighfar, tidak ada. Jadi berlawanan sifatnya, gitu ya. Daripada itu terusin aja deh. Oke ya, terus ya. Wa kafarat ta'ifah. Nah ini juga sama. Kemudian lain basauta. Tadi ingat besok baca gini. Lain basauta, basauta, basauta. Tapi kol-kolannya tidak usah. Basauta, basauta. Basauta. Kalau misalkan baca gini, lain basat tak salah. Jadi langsung ke huruf lain basauta. Basauta. Tapi ingat bukan lain basauta, tapi basauta. Itu ya. Basauta lain basauta. Cari enaknya. Ya, bisa ini. Yang penting taknya nggak usah ikut-ikut, udah lain basauta. Latihannya gini, lain basauto, basauto. Tapi kol-kolannya nggak usah, basauto, basauta. Gitu ya. Nanti ada tuh udah bang. Jadi berikutnya ada yalhad dzalika. Apabila ada tak sukun bertemu dengan dal, itu apa? Yo, banyak loh kaidah itu mutajanisin. Tak sukun bertemu dal, tak sukun bertemu tok sukun bertemu tak apa? Tak dan seterusnya. Ayo, itu sama mutajanisan ya, mutajanisain sejenis tada, sejenis ya, bukan sama ya, sejenis. Oke, jadi kalau dibaca stop maka dibaca apa adanya. Autat ruhu yalhad dzalika. Tapi biasanya besok itu yang dicari adalah bacaan yang bersambung. Jadi bukan yalhad dzalika, tapi yalhad dzalika. Ingat itu ya. Oke, gampang. Yalhad dzalika. Kemudian ada iwalantum. Itu ada huruf sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Sifatnya pertama dal itu tipis, sifatnya yang kedua dha itu tebal. Jadi cara membacanya il-ghalamtum. Il-ghalamtum. Il-ghalamtum, jangan il. Ingat kalau dibaca il-ghalamtum salah. Langsung il-ghalamtum.
Zalnya itu tidak usah disebut lagi. Gitu ya. Oke. Berikutnya ada kalimat irkab ma'ana. Bacaan apa ini? Irkam ma'ana. Sama idgham mutajalisan. Ya, jadi ketika disambung maka irkam ma'ana, baknya hilang, masuk ke huruf mim. Irkab ma'ana jangan, tapi irkam ma'ana. Ya, ingat roknya itu dibaca tafkhim. Kenapa? Karena diawali hamzah wasol. Dari kata ya bunayyarkam ma'ana, irkam ma'ana. Dari tambahan salah satu rok yang dibaca tebal, yaitu walaupun dia di kasroh, kalau dia sebelum sukun itu ada hamzah wasol. Ya irkam, ya bunayyarkam ma'ana. Kalau mulai irkam ma'ana itu hamzah wasol. Gitu ya. Berikutnya ada apa ini? Lumazatin nil ladi, itu apa? Bacaan apa? Ada nun kecil namanya. Nun apa? Nun kecil. Nun ikoyah ya. Sama dengan apa tadi? Dengan goreng. Di Arab itu nggak ada orang kenal namanya nun ikoyah, itu nggak ada. Nun iwat, nun ikoyah itu nggak ada. Adanya hanya di Longikis, Balikpapan sama Samarinda. Kenapa gak ada istilah nun iwat, nun wikoyah, nun apa lagi tuh? Nun kecil itu gak ada. Sampai cari di Quran Madinah kalau ada nun kecil, gak ada. Ya. Yang betul adalah iltiqaus sakinai, bertemunya dua sukun. Mana sukun yang pertama? Di situ ada, tadi kan kita sudah baca tanwin sama dengan nun sukun. Jadi tanwin itu sama dengan nun sukun. Berarti yang tin itu kalau ditulis nun itu berarti nunnya bersukun. Kalau ada dua nun bersukun maka tidak bisa terbaca di depannya itu. Contohnya wailul likulli humazatin alladzi, enggak ada. Maka supaya bisa dibaca maka sukun yang pertama itu dikasih harokat. Jadi yang lumazatin itu T-nya diganti harokat biasa. Lumazatinil ladzi jama'a malau wa abadan, gitu ya. Apalagi yang ada di situ surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ketika diwasol qul huwallahu ahadunillahus samad, bukan qul huwallahu ahad Allahu samad, itu salah tuh. Ya, atau qul huwallahu ahadulillahus samad, bukan lillah tapi lillahus samad. Tapi syaratnya harus dibaca sambung. Ada lagi yang di surah Al-Qari'ah, Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah, bukan Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah, karena di situ alifnya hamzah wasol. Ingat yang para imam ya, ketika di wasol maka Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah. Beda dengan al-ha, Bismillahirrahmanirrahim al-ha, tetap a, karena di situ hamzahnya hamzah yang betul asli hamzahnya atau hamzah pokoknya al-ha. Tapi kalau al-qari'ah itu hamzahnya hamzah wasol. Sama dengan lafaz Allah. Lafaz Allah itu kenapa dibaca Allah? Karena sebelumnya tidak ada kalimat. Begitu sebelum ada kalimat Bismi Allah, maka jadi Bismillah, hamzah wasol nggak kebaca, gitu ya. Bisa dipahami Ustaznya? Alhamdulillah. Ustazah paham tak? Alhamdulillah. Kalau sudah oke, berarti sudah selesai. Ciri-cirinya apa? Setelah tanwin ada hamzah wasol, itu pasti ditambahin ning, sudah gitu aja. Kalau di Quran Madinah, ya. Contoh lagi, aulah wan amfadu, maka biar bisa dibaca aulah wanil fadu. Ingat tanwin bertemu hamzah wasol. Ya, kemudian khairu niqam ma'an nabi.
Itu tulisannya yang paling betul adalah khairu itu tanwin ya kalau di Quran Madinah. Karena ini sudah ngikut Quran Kemenak ya, jadi sudah. Kalau Quran Kemenak itu sudah sesuai dengan bacaannya, bukan nyalahi loh ya, dalam tanda kutip bukan nyalahi. Jadi khairun itu di Quran Indonesia sudah ditulis khairunito, jadi nggak ada lagi gurit, nggak ada lagi. Ya, itu kalau masih salah bacanya dan kebangetan ya, sudah tinggal baca masih salah. Ya, maka biasakan yang sudah lancar-lancar itu ngajinya pakai Quran Utsmani atau Quran Madinah, gitu ya. Oke. Khairun sama ya. Ifkun itu yang betul adalah ifkun, kafnya itu domanten ya kalau di Quran Madinah. Karena ini sudah ngikut di Quran Kemenak, jadi ifkun iftar itu ya. Oke, udah selesai. Sekarang tinggal ngerepeknya. Ya, tinggal ngerepeknya. Ini jam berapa sudah? 15.15. Jam 4 ya? Oh iya. Dinyanyikan enggak? Nyanyi ya? Oke. Wow, nun sukun bertemu ya dalam satu kalimat, tetap dibaca ilhar. Sin wa nun, tin wa nun, bunyanun, ad-dunya. Bawahnya apa? Hah? Di bawahnya? Kalimat. Hah? Ulang. Bertemu waw, nun sukun bertemu ya dalam satu kalimat, tetap dibaca ilhar. Sin wa nun, tin wa nun, bunyanun, ad-dunya. Bisa? Kalimat majroha dibaca majreha, imalah namanya, jangan salah membacanya, jangan salah membacanya. Enak bagi anak BK ya. Kemudian berikutnya la ta'ma'e, kalimat majroha dibaca majreha, apa namanya? Imalah namanya, jangan salah membacanya, jangan salah membacanya. La ta'manna, ismam namanya, la ta'manna, ismam namanya. Tulisannya bisal ismu, dibaca bisal ismu. Naqol namanya, itu naqol namanya. Ya, betul ya. Kemudian apa lagi? Ajamiyun, tashil namanya. Ajamiyun, tashil namanya. Setiap ra sukun sebelumnya kasrah, bertemu huruf isti'la, ra dibaca tafkhim. Contohnya mirsodan, tirqasin, mirsodan, tirqasin. Gitu ya. Kemudian tulisannya sod ada tandanya sin, tulisannya sod ada tandanya sin, tulisannya sod ada tandanya sin. Harus dibaca atau baik dibaca sin pada kalimat yang bersutu, pada kalimat baskotan ya. Tulisannya sod ada tandanya sin, tulisannya sod ada tandanya sin. Boleh dibaca sod, boleh dibaca sin pada kalimat al-musaytirun atau al-musaytirun. Berikutnya, tulisannya sod ada tandanya sin, tulisannya sod ada tandanya sin, tulisannya sod ada tandanya sin.
tetap dibaca shod pada kalimat bimusaitirin, gitu ya. Oke. Di dalam Al-Quran ada bacaan sakta, yaitu berhenti selama 2 harokat tanpa ambil nafas, walam yaj'al lahu iwaja qayyimah min marqadina hada wa qila man raq kalla bal rana. Saya berikutnya di dalam surat Al-Ahqaf ayat 4 ada kalimat bila diwaqaf dibaca fis samawat, itu nih bila diwasol dibaca fis samawati tuni.